Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sehat untuk kita semua ya. Untuk pagi hari ini materi kita di biologi peminatan tanggal 15 Oktober 2020. Ibu akan kembali memberikan materi lanjutan dari sistem peredaran darah yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Kalau kemarin kita membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia, kali ini Ibu akan menjelaskan sistem peredaran darah pada hewan. Ini ya, yang akan kita bahas mengenai sistem peredaran darah pada hewan, yakni peredaran darah terbuka dan tertutup, kemudian sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Ini contoh yang pertama ya, untuk mengenai sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah terbuka dan tertutup ini adalah peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Jadi dia tidak selalu melewati pembuluh darah anak-anakku sekalian ya. Kalau kita ketahui kemarin ada pembuluh darah itu ada vena, arteri, kemudian nadi serta kapiler. Ini contohnya adalah pada karakteristik dari hewan arthropoda atau hewan berbuku-buku. Di sini bisa dilihat dari jaringan jantung pembuluh, kemudian ada ostium. Kemudian sistem peredaran darah terbuka dan tertutup, ini contohnya pada Dapnia atau krustasea golongan udang-udangan. Kita bisa lihat plasma darah umumnya tidak berwarna dan mengandung sel amoeboid dengan sel darah. Ini kita bisa lihat ya pada golongan krustasea, golongan udang-udangan, atau pada bagian insekta yang seperti tadi pada serangga, darah tidak berwarna merah tetapi berwarnanya hijau atau coklatan ya. Ini dikarenakan sel darah merah tidak mengandung Hb atau hemoglobin dalam tubuh ya. Kemudian di sini sistem peredaran darah terbuka terdiri dari jantung sebagai pusat peredaran darah. Kemudian jantung berbentuk sadel atau tabung terbungkus oleh membran perikardium. Arteri-arterinya yang pertama ada arteri optalmik atau bagian mata, kemudian dua arteri vena, ini arteri antena yang fungsinya untuk sistem peraba mereka ya. Kemudian dua saluran arteri hati, kemudian serta saluran arteri dorso abdominalis yang terletak pada bagian bawah tubuh. Kemudian sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah tertutup ini adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Ini contohnya pada Annelida dan vertebrata telah memiliki perkembangan sistem peredaran darahnya, yakni telah adanya sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup. Kemudian pada cacing tanah, sistem peredarannya terdiri dari cairan darah, beberapa pembuluh darah serta jantung sebagai pusat peredaran. Ini untuk peredaran darah terbuka dan tertutup. Ini contoh pada cacing. Di sini sudah ada pembuluh darah di punggung, kemudian ada jantung, kemudian ada pembuluh-pembuluh darah kapiler, kemudian serta ada pembuluh darah perut. Ini bagian dari abdomen tubuh mereka. Kemudian peredaran darah tertutup pada cacing sini. Sistem peredaran darah pada vertebrata dibedakan menjadi sistem peredaran darah dan sistem limfatik atau peredaran darah getah bening. Peredaran getah bening ini ya, sistem peredaran darah vertebrata terdiri dari jantung, arteri, vena, kapiler, dan darah. Kemarin kita sudah membahas mengenai sistem mengenai arteri, vena, kapiler, serta darah. Kemudian plasma darah vertebrata ini tidak berwarna dan mengandung sel darah merah atau eritrosit. Selain itu terdapat juga kaping darah atau yang disebut dengan trombosit. Nanti akan sedikit Ibu bahas mengenai sistem pembekuan darah ya, yang kemarin belum sempat Ibu jelaskan untuk kalian, itu terutama pada manusia. Kemudian sistem peredaran darah pada vertebrata ini eritrosit atau sel darah merah berwarna merah karena adanya hemoglobin. Hemoglobin ini
beda dengan tadi ya, golongan dari insekta maupun dari crustacea yang tidak memiliki hemoglobin yang berperan dalam pengikatan oksigen pada sistem pernafasan. Kemudian plasma darah berfungsi membawa sari-sari makanan, sampah metabolisme, hasil proses sekresi, dan beberapa gas. Kemudian sistem peredaran getah bening atau sistem limfatik ini berperan dalam pertahanan tubuh dan pengembalian plasma dari jaringan-jaringan. Ini biasanya untuk sistem imunitas tubuh kita. Nanti kita belajar di semester 2 kalau nggak salah ya, semester berikutnya nanti kita membahas mengenai sistem imunitas tubuh, bagaimana sistem limfa ini berperan dalam imunitas tubuh kita atau sistem imun kita. Kemudian sistem peredaran darah pada vertebrata ini bisa dilihat bagian peredaran darah pada ikan. Nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana sistem peredaran darah pada ikan bisa bekerja. Kemudian bagian peredaran pada katak ini biasanya kita lihat sirkulasinya, kalau misalnya yang paling simpel itu pada kecebong ya. Ini karena kita tidak melakukan praktikum, jadi kita tidak bisa melihat sistem peredaran darah yang terjadi pada katak ini atau pada kecebong. Kemudian ini pada reptil, ada pada apus. Nah, ini contoh dari untuk sistem peredaran darah pada vertebrata. Ini kalau bisa kita lihat ya, ini kurang jelas karena gambarnya ya. Kalau ini yang pertama ada insang, sistem pernafasan pada ikan. Kemudian ada conus anterius, ini ya, yang letak di bagian sirip, kemudian bukan sirip sih, dekat insang ya. Kemudian di sini ada bilik, kemudian ada serambi, ini pada jantung mereka ya. Kemudian ada sinus venosus, ini sinus venosus ini ada kayak semacam pembuluh vena, ini arterinya ya. Nah, di sini bisa dilihat ada bagaimana sistem insangnya yang bekerja. Kemudian ada conus anteriosus sebagai penghubung, kemudian ada bilik, serambi, kemudian sinus venosus, daerah yang tidak mengandung oksigen. Nah, ini seperti ini. Kemudian jaringan tubuh yang mengandung oksigen, karena nanti darah dialirkan ke seluruh tubuh dari si ikan ini. Ini pada katak ada sistem peredaran darah pada katak karena dia menggunakan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian di sini ada jantungnya, ada bilik, ada serambi kanan. Karena ruang dari hewan katak ini ada 3 ya. Kemudian ada sinus venosus. Ini ada sinus venosus, kemudian serambi kanan, kemudian darah yang mengandung CO2 dialirkan menuju ke serambi kanan, kemudian darah yang mengandung O2 sini. Kemudian sini adalah organ dialirkan ke seluruh tubuh dari si katak ini. Peredaran darah pada reptil memiliki 4 ya. Ada serambi kanan, bilik kanan, kemudian serambi kiri, bilik kiri. Kemudian ada sinus venosus. Kemudian di sini ada apus juga memiliki 4 ruang, di serambi kiri, serambi kanan, kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan. Oke. Ini untuk hewan ya anak-anakku. Yang tadi Ibu sedikit menjelaskan mengenai ini peredaran darah yang masih diingat ya harusan. Peredaran darah kecil pada manusia ini yang melewati dari serambi kanan, kemudian ada valvula tricuspidales, kemudian ada bilik kanan, arteri pulmonalis yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian vena pulmonalis yang kaya akan O2 menuju ke serambi kiri. Kemudian untuk peredaran darah besar ini dimulai dari serambi kiri. Yang kalau peredaran darah kecil tadi serambi kanan ya. Ini serambi kiri, kemudian valvula bicuspidalis menuju ke bilik kiri, kemudian aorta yang kaya akan oksigen melewati valvula semilunaris, kemudian menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung melewati vena cava superior dan inferior.
Kemudian yang kaya akan CO2 dan menuju ke serambi kanan. Ini kebalikannya dari sistem peredaran darah kecil. Kemudian mengenai proses pembekuan darah atau ini ya yang terjadi pada keping-keping darah atau trombosit, ini fungsi utamanya kemarin sebagai pembekuan darah yang terjadi ini kali yang paling sering keluar di ujian. Mekanisme penggumpalan darah ini bisa dilihat ya, keping darah yang melekat pada serat kolagen atau misalnya terjadi luka, kemudian ada sumbatan keping darah terbentuk, ini yang mulai terbentuk ini dari serat kolagen dalam tubuh kita, kemudian ada muncul keping darah, kemudian di situ ada fibrin. Fibrin ini merupakan benang-benang halus ya yang terjadi pada yang dihasilkan dari trombosit. Terbentuk gumpalan fibrin dengan sel-sel darah merah yang terperangkap. Kemudian dari yang terjadinya luka tadi, keping darah melepas senyawa yang melekatkan keping darah lain. Ini ya, ada faktor pembekuan dari keping darah dan jaringan, serta ada kalsium dan faktor pembekuan lain dalam plasma darah. Ini proses pembekuannya dimulai dari dimulai dari yang pertama terbentuknya protombin yang kemudian menghasilkan dengan bantuan enzim ya, trombokinase akan berubah menjadi trombin. Kemudian trombin dengan bantuan tadi enzim trombokinase berubah menjadi fibrinogen dan menjadi benang-benang fibrin. Inilah fungsinya yang nanti akan menutup luka pada tubuh kita jika terjadi cedera atau luka robek yang biasanya ya, yang bisa terjadi pembekuan darah supaya darah tidak terus mengalir keluar. Baik, sampai sini penjelasan dari Ibu ya. Semoga materinya bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas bisa japri Ibu secara pribadi menanyakan materi apa yang belum dimengerti. Insya Allah mungkin minggu depan kita akan melakukan ulangan harian ya, mengenai sistem peredaran darah ini. Nah, tetap semangat, tetap belajar. Untuk anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.